Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita pagi hari ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua kemurahan dan kebaikan yang Engkau kerjakan dalam segenap kehidupan kami hari ini, sehingga kami kembali lagi boleh beribadah kepada Tuhan. Mari campur tangan-Mu menguasai kami semua Tuhan, dimanapun kami berada hari ini. Engkau tutup bungkus kami dengan Bapa kuasa darah-Mu yang kudus. Engkau pagari kami dengan pasukan perang malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan, masalah, intimidasi, sakit penyakit corona di udara Tuhan. Kami berdoa kuasanya, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai kami beribadah. Karena pertolongan yang berasal daripada-Mu memampukan setiap pribadi kami mengalami kebaikan dan kemuliaan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sa
dalam setiap keadaan-keadaan yang sulit, Engkau menjadi penolong kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa. Biarlah pagi hari ini kami bersuka cita, kami bergilang karena Tuhan Maha Besar. Biarlah kasih setia-Mu memagari kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, luar biasa dalam hidup kami. Teringat kasih setiamu, tolonganmu yang dapat waktu, tak pernah ku berjalan sendiri. Suasana Natal dan kita percaya kebahagiaan itu terus mengalir hari lepas hari memberkati setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua kemurahan hati-Mu. Kami percaya Engkau telah memberikan Bapa karya-Mu untuk kami diberkati. Mari terus campur tangan-Mu menguasai setiap pribadi kami hari ini, sehingga setiap mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mereka percaya berharap pada Tuhan tidak dipermalukan iman mereka, karena Allah menjalin setiap apa yang mereka yakini, yaitu firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa. Ya, hati kami terus bersyukur dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami mau selalu mengingat Natal yang indah. Karena Engkau Natal itu Yesus. Haleluya. Hai, hai, beri
kami mengucap syukur atas kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat-Mu dapat bertumbuh ke arah pribadi-Mu sendiri, Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja, bertumbuh dewasa, sehingga Engkau mendapatkan kami sebagai mempelai-mempelai-Mu yang tak bercacat dan berkerut. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Judul renungan kita pada saat ini, biarlah Natal menjadi momentum untuk kembali membangun kehidupan doa dalam keluarga. Natal menjadi momentum untuk membangun kembali kehidupan doa dalam keluarga. Kita melihat keluarga dari Maria bersama dengan anak-anaknya, bagaimana mereka bertekun dan bersehati di dalam doa. Mengapa ini penting, saudara? Kita melihat bahwa kehidupan Ibu Yesus bersama dengan keluarganya bukanlah sebuah kehidupan yang mudah. Mereka menghadapi tantangan-tantangan atas iman mereka. Mereka menghadapi ancaman-ancaman atas iman mereka, atas pilihan mereka. Tetapi mengapa mereka tetap bertahan? Mereka tetap mengalami kemenangan karena mereka membangun kehidupan doa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, doa lebih dari sekedar ritual. Doa adalah menghubungkan keluarga dengan Tuhan, menghubungkan keluarga dengan kuasa yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Doa juga merupakan sebuah landasan yang kokoh untuk mewariskan iman kepada generasi demi generasi kita. Di mana di hari-hari ini banyak keluarga mendapatkan tantangan-tantangan yang cukup berat. Dan kita melihat ada beberapa kasus bunuh diri. Bahkan dalam keluarga saling membunuh, saling menyakiti. Mengapa, saudara? Karena tidak kuat menghadapi tantangan yang ada. Tetapi kita melihat teladan dari keluarga kudus ini, di mana Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, mereka dengan sehati dan bertekun berdoa. Kita melihat bagaimana kehidupan Yesus terus ada di bait Allah. Maka biarlah melalui Natal ini kita kembali membangun kehidupan doa dalam kehidupan keluarga yang mungkin sudah lama tidak dilakukan. Siapakah yang berdoa di dalam keluarga? Yang pertama yaitu suami. Alkitab berkata di dalam Mazmur 128 bahwa laki-laki yang takut akan Tuhan menjadi sumber yang menyalurkan berkat bagi keluarganya. Sekali lagi, laki-laki yang takut akan Tuhan menjadi sumber yang menyalurkan berkat. Alkitab berkata dalam Mazmur 133, pengurapan dan berkat itu dari kepala, yaitu suami, turun ke jenggot, ke jubah, kepada istri dan kepada anak-anak. Mengapa ada banyak keluarga kehilangan berkat yang luar biasa? Karena apa, saudara?
Karena laki-laki tidak hidup di dalam doa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat firman Tuhan berkata, ketika Adam berbuat dosa, maka apa yang dikerjakan muncul sema duri. Sekali lagi, ketika Adam berbuat dosa, maka apa yang dikerjakan muncul sema duri. Tetapi ketika seorang suami berdoa, maka disitulah segala berkat tercurah, berkat kehidupan mengalir kepada istri dan anak-anak. Yang kedua, saudara, mengapa istri-istri harus berdoa? Di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang kelima, Alkitab berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunik, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, ayah dari Timotius adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan, karena ayah dari Timotius adalah orang Yunani. Tetapi ibunya terus hidup di dalam doa, sehingga dia dapat mewariskan iman, mewariskan hal-hal yang rohani kepada anaknya. Mengapa para istri harus berdoa? Karena saya melihat seorang wanita itu diberi kepekaan yang lebih daripada seorang suami. Sekali lagi, seorang istri diberi kepekaan lebih daripada suami. Saya melihat bagaimana cerita di dalam Alkitab, wanita-wanita itu diberi kepekaan. Bahkan ketika istrinya hamil, ketika istrinya ketemu Tuhan, suaminya tidak tahu, saudara. Seperti kita melihat kisah Manoah, seperti kita melihat kisah Abraham, seperti kita melihat kisah-kisah yang lain, bagaimana para wanita diberi kepekaan oleh Tuhan lebih daripada suami. Maka biarlah di hari-hari ini, sebagai istri yang menolong keluarga, terus diberikan kepekaan oleh Tuhan, agar hati kita terus tajam melihat maksud Tuhan di dalam keluarga. Yang ketiga, saudara, siapa yang harus ikut doa di dalam kehidupan keluarga kita? Yaitu anak-anak remaja kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak menghadapi tantangan yang cukup berat, saudara. Tantangan untuk berbuat dosa, tantangan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, tantangan untuk mendapatkan pekerjaan. Dan betapa persaingan itu sungguh luar biasa. Tetapi Alkitab berkata di dalam Mazmur 127 ayat 4 dikatakan, saudara, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Biarlah anak-anak kita yang hidup di dalam doa, mereka dapat diproses oleh Tuhan seperti sebuah anak panah. Tentunya kalau saya yang memegang anak panah, maka saya tidak akan bisa maksimal memakainya. Tetapi jika seorang pahlawan atau seorang pemanah profesional, maka anak panah itu akan melesat tanpa ragu kepada sasarannya. Demikian juga anak-anak kita ketika hidup di dalam doa, maka mereka tidak lalu lalang seperti orang yang berjalan dalam kabut. Tetapi anak-anak kita akan melesat untuk meraih destiny yang Tuhan sudah sediakan. Yang selanjutnya, saudara, siapakah yang ikut doa? Seringkali dalam kehidupan kita keluarga, ketika kita berdoa ada anak-anak kecil di rumah kita, dia masih tidur, kita tidak bangunkan karena kasihan. Tetapi Alkitab berkata anak-anak kecil harus juga ikut berdoa, saudara. Di dalam Yoel pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan,
Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Anak-anak kita akan terus tertanam di dalam hatinya sejak mereka mungkin belum sekolah, mereka doa, mungkin mereka belum bisa berdoa, tetapi mereka duduk bersama-sama bersama keluarga, dan itu akan dia ceritakan kepada anak-anaknya bagaimana waktu kecil mereka berdoa bersama-sama dengan keluarganya, dan anak-anak mereka akan menceritakan kembali kepada anak-anaknya yang lain, bahkan kepada angkatannya yang kemudian. Inilah warisan rohani yang terus mengalir, terus berjalan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, saudara, siapakah orang yang perlu berdoa di dalam rumah kita? Yaitu bayi-bayi, saudara. Alkitab berkata dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-16. Matius pasal 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Wow, luar biasa. Bahkan ketika ada anak bayi di dalam rumah saudara, taruh dia di tengah, biarkan dia berkumpul bersama ayahnya, bersama mungkin kakaknya, bersama mamahnya. Dia mungkin tidak bisa berbicara, dia mungkin belum mengerti, atau mungkin selama kita doa dan merenungkan firman, dia asik meminum susu. Tetapi Alkitab berkata, saudara, bahwa dari mulut bayi-bayi yang menyusu, Tuhan telah menyediakan puji-pujian. Bahkan bukan hanya bayi, janin yang ada di dalam rahim seorang ibu pun akan bergejolak, akan bergembira ketika mendengar puji-pujian, ketika mendengar doa-doa. Seperti Alkitab berkata, saudara, bagaimana ketika Maria mengucapkan shalom dengan iman kepada Elisabet, janin yang ada di dalam perut Elisabet bersukacita melonjak-lonjak. Artinya, saudara, ketika Bapak Ibu memiliki anak bayi, ikutkan di dalam doa. Jangan ditinggal karena mungkin kita berpikir, dia belum tahu. Atau mungkin ibu-ibu yang sedang hamil, janganlah malas untuk berdoa, karena ternyata janin yang ada di dalam kandungan pun ikut berdoa, ikut bersukacita ketika mendengar puji-pujian dan doa. Biarlah, saudara, Natal ini menjadi momentum untuk kembali membangun kehidupan doa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hanya doalah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tidak semakin mudah, tetapi semakin berat. Kita melihat bagaimana virus COVID-19 sudah bermutasi. Pemerintah sudah umumkan ada virus COVID-19 yang bermutasi 70% lebih ganas atau lebih cepat penularannya dari COVID-19 yang sudah ada, dimulai dari negara Inggris dan sudah ada di Singapura. Menjadi sebuah kekhawatiran karena Singapura dekat dengan Indonesia. Tetapi biarlah kita sebagai orang yang beriman, kita terus memagari keluarga kita dengan doa-doa. Haleluya. Amin.
kuduskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, aku tolak kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilu-bilu Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti, aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita, saudara, sembah dan puji Dia. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah. Biarlah melalui Natal ini kami kembali membangun kehidupan doa. Karena doa adalah nafas kehidupan kami. Doa adalah ucapan syukur kami kepada Engkau, Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan kami. Doa adalah perisai dalam kehidupan kami. Karena peperangan kami bukanlah melawan darah dan daging, tetapi peperangan kami melawan roh-roh jahat di udara.
Dan semuanya itu dapat kami perangi dengan kehidupan doa. Maka Tuhan, kami memohon agar Engkau menjamah setiap hati para suami, para istri, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, anak-anak kecil, bahkan bayi-bayi, bahkan orang tua kami yang tinggal di rumah kami, agar kami kembali bersatu bersehati dalam kehidupan doa, agar dalam kehidupan ini kami terus memuliakan nama-Mu. Dan firman-Mu berkata, kemanakah berkat kehidupan dicurahkan? Kepada kehidupan keluarga yang rukun. Dan ketika kami hidup dalam doa, maka di situ kami tidak saling menghakimi, tetapi justru saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur. Dan di dalam doa ada kesehatian, ada kesatuan, sehingga apa yang kami kerjakan Engkau sendiri yang memberkatinya. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon tarpantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tidak mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak-anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dengan kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.